Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fadilah Husnah, NIM 1C31996. Di sini saya akan melakukan praktikum secara virtual, yaitu praktikum rangkaian seri LSC dan resonansi. Baiklah, sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkaiannya, yaitu rangkaian RL seri, yaitu suatu rangkaian yang terdapat kapasitor dan indikator yang terhubung secara seri. Yang kedua yaitu rangkaian RC seri, yaitu suatu rangkaian yang terdapat resistor dan kapasitor yang terhubung secara seri. Yang terakhir yaitu RLC seri, yaitu suatu rangkaian yang listrik AC yang di dalamnya mengandung kapasitor, resistor, dan indikator yang dihubungkan secara seri. Baiklah, kita langsung memulai praktikumnya. Bahan yang pertama yang kita gunakan yaitu resistor. Oke. Yang kedua yaitu kapasitor. Yang keempat yaitu induktor. Pada induktor kita menggunakan induktor yang device. Generik induktor. Oke, yang selanjutnya kita membutuhkan alternator. Ini. Klik oke. Selanjutnya kita memulai praktikum. Yang pertama yaitu kita melakukan praktikum rangkaian RL seri. Kita rangkai resistor. Pertama kita lihat resistor sini. Selanjutnya karena kita melakukan praktikum rangkaian RL, nanti kita menggunakan induktor. Dan di sebelah kapasitor, resistor. Selanjutnya alternator. Kita pasang di sini. Selanjutnya kita menggunakan ground. Coba pertama kita mengukur tegangan, yaitu menggunakan AC voltmeter. Sini kita menggunakan dua AC voltmeter. Kita pasang secara seri. Kita ubah resistornya menjadi 1 kilo ohm. Dan induktornya kita ubah menjadi 1 volt. Percobaan pertama kita menggunakan volt 5 volt, menggunakan amplitudo 5 volt dan 10 kHz. Kita mulai praktikumnya, kita mulai simulasi. Nah, harus kita lihat hasilnya sudah muncul, di mana VR-nya pada frekuensi 10 kHz, VR-nya yaitu 0,05 volt dan VL-nya 3,53 volt. Kita hentikan dulu. Kita ubah lagi. Frekuensinya menjadi 30 kHz. Oke. Kita simulasikan lagi. Kita lihat ini sudah berhenti. Ini masih berjalan. Kita tunggu sampai dia berhenti. Itulah hasil dari frekuensi 30 Hz. Tegangan hasilnya. Nah, ini mulai berhenti, di mana VR-nya yaitu 0,01 volt dan VL-nya 3,53 volt dengan frekuensi 30 kHz. Kita ubah lagi menjadi 50 kHz. 50 kHz. Kita simulasikan lagi. Nah, hasil yang didapatkan, yang VR masih tetap menjadi berkurang, semakin tinggi frekuensinya makin tinggi. Tetap dengan yang sama dengan 70 tadi, yaitu 0,01. Yang VL-nya masih berjalan, kita tunggu.
53. Berarti VL-nya 3,53 volt dengan frekuensi 50 volt. Kita ubah lagi. Ubah menjadi 70 kHz. Oke. Kita simulasikan. Hasil yang didapatkan yaitu VR-nya sudah berhenti sepertinya. Sedangkan VR-nya masih berjalan. Nah, hasil yang didapatkan dari simulasi ini yaitu pada frekuensi 70 kHz, VR-nya yaitu 0,00 volt, sedangkan VL-nya 3,53 volt ternyata. Kita ubah lagi menjadi 100 kHz frekuensinya, 100 kHz. Kita mulai simulasikan lagi. Kita tunggu sampai hasilnya berhenti. Oke, ngomong sedikit lambat. Sudah jalan. Nah, hasil yang didapatkan dari frekuensi 100 kHz yaitu VR-nya 0,00, sedangkan VL-nya masih berubah. Nah, 3,53 volt. Nah, sama dengan 70 kHz. Berarti semakin tinggi frekuensinya, VR-nya akan semakin rendah, sedangkan VL-nya tetap 3,53 volt. Baiklah, selanjutnya pada rangkaian ini, selanjutnya mengukur arus. Kita hapus ini dulu. Hapus. Nah, kita pasang dengan AC ammeter, yaitu kita mengukur arus. Kita pasang secara seri, kita pasang di antara ini. Dari sini kita hapus. Kita pasang. Jangan lupa kita ubah arusnya, satuannya dengan miliampere, karena kalau tidak ubah hasilnya tetap 0. Kita ubah lagi frekuensinya menjadi 10 kHz. Kita mulai simulasinya. Nah, adapun hasil dari simulasi yang kedua ini yaitu mengukur tegangan arus, mengukur arus dengan frekuensi 10 kHz yaitu 0,05 miliampere. Kita ubah frekuensinya menjadi 30 kHz. Kita simulasikan. Nah, hasil yang didapatkan dari 30 kHz yaitu 0,01 miliampere hasil dari arus. Kita ganti dulu. Kita ubah menjadi 50 kHz. Oke. Kita simulasikan lagi. Hasilnya yaitu 0,01 miliampere dari frekuensi 50 kHz. Kita berhentikan, kita ubah lagi frekuensinya menjadi 70 kHz. 70 kHz dengan dapat kita simulasikan. Tidak ada perubahan. Jadi 70 kHz harusnya yaitu 0,00 miliampere. Berarti yang terakhir yaitu dengan
100 kilohertz. Oke, kita simulasikan. Nah, sama ternyata 0,00 mA harusnya dengan hasil dari 70 kHz tadi. Saya akan melakukan percobaan kedua, yaitu melakukan rangkaian FC, di mana kita menggunakan kapasitor. Kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Kita menggunakan kapasitor. Kita hapus ke sini. Rangkai. Percobaan pertama kita mengukur tegangannya dengan menggunakan AC voltmeter. Kita menggunakan 2. Ini kita rangkai secara seri. Ini kita ubah kapasitornya, nilai kapasitornya dengan 0,1 mikrofarad atau sama dengan 106 mikrofarad. Coba pertama kita menggunakan frekuensi 10 kHz dengan amplitude 5 volt. Kita sudah mengasihkan. Sudah berhenti. PR-nya yaitu 3,45 volt dan VC-nya 0,55 volt. Kita ganti lagi frekuensinya dengan 30 kHz. Kita kita tunggu sampai. Nah, sudah berhenti. Di mana PR-nya? Kita open dulu. Di mana PR-nya 3,52, sedangkan VC-nya 0,18 volt dengan frekuensi 30 kHz. Kita ganti lagi frekuensinya dengan 50 kHz. Oke. Kita simulasikan lagi. Pada frekuensi 50 kHz, PR-nya 3,53 volt dan VC-nya 0,11 volt. Kita ganti lagi dengan frekuensi 70 kHz. Kita simulasikan. Oke. Hasil dari VR dengan frekuensi 70 kHz yaitu 3,53 volt dan pada VC-nya 0,07 volt. Kita ganti lagi dengan frekuensi 100 kHz. Oke, kita simulasikan lagi. Hasil dari frekuensi 100 kHz yaitu VR-nya 3,53 volt dan sedangkan VC-nya 0,05 volt. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari praktikum perangkaian FC yang untuk mengukur tegangan pada VR, semakin tinggi frekuensinya maka semakin tinggi pula hasil dari tegangan resistornya. Sedangkan pada VC, semakin tinggi frekuensinya, semakin rendah pula tegangan kapasitornya. Selanjutnya mengukur arus. Kita hapus ini dulu.
kita pada mengukur arus sama seperti rangkaian pertama, kita menggunakan AC ammeter. Kita pasang secara seri. Pasang ke kapasitor. Jangan lupa satuannya kita ubah menjadi miliampere, karena kalau misalnya tidak diubah hasilnya tidak keluar atau 0. Oke. Kita mulai dengan frekuensi 10 kHz. Kita mulai simulasinya. Dapat yaitu 3,49 miliampere dengan frekuensi 10 kHz. Kita perhatikan dulu. Kita ganti lagi dengan 30 kHz. Sudah. Adapun dari frekuensi 30 Hz, arus yang didapatkan yaitu 3,50 miliampere. Selanjutnya kita berhentikan dulu, kita ubah lagi, kita putar lagi dengan frekuensi 50 kHz. Oke, kita coba. Pada frekuensi 50 kHz, arus yang didapatkan yaitu 3,53 miliampere. Stop, kita ganti lagi dengan 70 kHz. 70 kHz. Oke, kita simulasikan lagi seperti yang tadi. Pada 70 kHz, harus yang didapatkan yaitu 3,53 miliampere. Yang terakhir, kita menggunakan frekuensi 100 kHz. Kita simulasikan lagi. Pada 100 kHz, arus yang didapatkan yaitu 3,53 miliampere. Berarti semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi pula arus yang didapatkan. Selanjutnya, percobaan yang ketiga yang terakhir yaitu percobaan RLC, di mana kita menggunakan resistor, kapasitor, dan induktor. Kita hapus dulu ini. Terus kita kembali ke utama, kita ambil induktor, kita pasang tengah. Kita sambung, kita hubungkan semuanya. Ini diubah menjadi satu hal. Nah, ini juga sama, kita menggunakan tegangan voltmeter. Berarti kita menggunakan 3 AC voltmeter untuk mengukur tegangan. Induktornya juga pasang seperti itu, kita pasang secara seri. Yang kapasitornya juga secara seri. Dalam tema seperti tadi, kita menggunakan frekuensi 10 kHz. Sudah, mulai simulasinya. Yaitu pada VR dengan frekuensi 10 kHz 0,05 volt. Yang induktor 3,54 volt dan yang terakhir yaitu untuk kapasitor 0,00 volt. Kita gantikan, kita ubah menjadi 30 kHz. Oke, kita simulasikan lagi. Pada VR-nya 0,01 volt dan
L-nya 3,52 volt dan VC-nya 0,00 pada frekuensi 30 Hz. Kita coba lagi dengan frekuensi 50 kHz. Oke, kita simulasikan lagi. Pada frekuensi 50 kHz, VR-nya 0,01, sedangkan TL-nya masih berjalan. Sudah ganti sebetulnya 3,52 volt. Sedangkan VC-nya tetap 0,00 volt. Kita menggunakan frekuensi 70 lagi. Oke, kita simulasikan. Pada VR, tegangannya 0,00 volt, sedangkan VL tegangannya 3,52 volt. Pada VC 0,00 tetap dari awal sampai ke 70 ini 0,00. Kita berhentikan, kita coba lagi percobaan yang terakhir dengan menggunakan frekuensi 100 kHz. Oke, saksikan. Pada frekuensi yang terakhir 100 kHz, yaitu VF-nya 0,00 volt, sedangkan VL-nya 3,51 volt, sedangkan VC-nya tetap 0,00 volt. Nah, selanjutnya kita mengukur arus. Kita hapus ini voltmeternya untuk kita mengukur arus. Kita menggunakan AC ammeter. Kita pasang dari sini. Dan jangan lupa kita ubah menjadi miliampere. Seperti saya bilang tadi, nanti tidak terlihat nilainya. Kita menggunakan frekuensi 10 kHz. Oke, simulasikan. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 0,05 miliampere arus untuk resistor, induktor, dan kapasitor. Kita ubah lagi frekuensinya dengan 30 kHz. Sudah simulasikan? Sudah terlihat di mana arus yang didapatkan dari tiga komponen ini yaitu 0,01 miliampere dengan frekuensi 30 kHz. Kita ubah lagi, kita coba lagi dengan menggunakan 50 kHz. Oke. Kita simulasikan. Sudah terlihat hasilnya yaitu 0,01 miliampere dengan frekuensi 50 kHz. Kita ubah lagi dengan 70 kHz. Kita simulasikan. Nah, hasilnya yaitu 0,00 miliampere dengan frekuensi 70 kHz. Kita ubah lagi yang terakhir menggunakan frekuensi 100 kHz. Oke, kita ubah lagi, simulasikan. Nah, sudah berarti pada frekuensi 100 kHz arus yang didapatkan dari komponen tiga komponen ini yaitu 0,00 miliampere. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya sedikit jelaskan pada percobaan yang ketiga, yaitu semakin tinggi frekuensinya, maka semakin kecil pula tegangan induktor dan tegangan resistornya, serta arus yang lewat dari rangkaian ini, serta arus yang dilewat dari rangkaian ini. Namun untuk nilai DC ini tidak mempengaruhi. Baiklah, itulah yang dapat saya lakukan pada praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.